Shalom, kita bertemu kembali di dalam intisari pembelajaran Sekolah Sahabat Dewasa. Dan untuk pelajaran kali ini kita sudah masuk di dalam pelajaran yang ketiga untuk kuartal yang kedua di tahun 2021 ini. Dan judul pelajaran Sekolah Sahabat kita untuk minggu ini adalah Semua Generasi Akan Datang. Dan sebelum kita melihat garis besar intisari pembelajaran Sekolah Sahabat kita untuk pelajaran ketiga ini, mari saya pimpin Anda untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh sebab kasih-Mu sentiasa menyertai kami. Ampuni segala dosa kami dan kirimkanlah Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita lihat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8. Dalam ayat ini dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan seterusnya kita lihat apakah latar belakang sebelum cerita Nuh dan yang kita telah pelajari sedikit pada sahabat yang lepas. Jadi umat manusia sudah berdosa. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita katakan, kalaulah diibaratkan seperti bakteria yang boleh menghasilkan 18 juta bakteria dalam masa 24 jam. Pembiakannya begitu cepat sekali. Bayangan terhadap kerusakan oleh dosa di dalam dunia ini lebih kurang begitulah. Karena kebanyakan orang memutuskan untuk mengabdikan diri kepada dosa. Selagi mana manusia mengabdikan diri kepada dosa, maka dosa ini tidak akan berakhir. Hanya sedikit, malah terlalu sedikit, yang sisa, yang sentiasa memilih untuk taat kepada Tuhan dan memuji Tuhan. Sebab itu di zaman Nuh, Tuhan memilih untuk bertindak secara drastik untuk menyelesaikan kejahatan yang memuncak. Pada masa yang sama, dia memberikan keselamatan, kesempatan kepada mereka yang masih mengasihinya. Sebab Tuhan pada masa yang sama memiliki kasih karunia kepada manusia yang ingin kembali kepadanya. Pembelajaran kita pada minggu ini, saudara-saudaraku, dapat kita bahagikan pada 3 bahagian. Di dunia purba, apa yang telah berlaku, apa itu prinsip dosa, kemudian pribadi Nuh, kemudian perjanjian Allah dengan Nuh, dan juga tanda pelangi yang Tuhan tunjukkan kepada Nuh selepas air bah melanda dunia, dan konfirmasi tentang hanya Nuh yang tertinggal di bumi, manakala yang lain dibinasakan. Itulah yang kita akan lalui di dalam pembelajaran Sekolah Sahabat Dewasa ini. Prinsip dosa. Ayat lain dalam Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Ellen White mencatatkan tanda pertama yang mereka lihat selain daripada ketelanjangan mereka adalah daun-daun mulai berguguran. Apabila mereka diusir dari Taman Eden, mereka melihat bahwa dunia yang mereka ada sebelum ini sudah berubah wajahnya. Dan oleh dosa ini kita dapat melihat keturunan demi keturunan banyak yang telah berlaku. Sebab itu dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 katakan, ketika Tuhan melihat bahwa kejahatan manusia besar di bumi,
dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maksudnya, Tuhan melihat bahwa intipati dari manusia itu hanyalah keinginan untuk berbuat jahat. Mari kita lihat satu persatu. Keturunan yang pertama, Adam dan Hawa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka mulai takut pada Tuhan. Mereka sudah ada unsur-unsur ketidakpercayaan. Dan mereka sudah ada unsur-unsur membenarkan diri mereka. Merasa diri mereka benar di hadapan Tuhan. Dan anak mereka, dua yang pertama, di dalam keturunan yang kedua ini, di dalam Kejadian pasal 4 ayat 8, kita lihat bagaimana Kain membunuh Habil. Pembunuhan berlaku dan pemberontakan secara terbuka dengan Tuhan mulai kelihatan. Keturunan ketiga, keempat, kelima, dan keenam mengulangi dosa-dosa yang sama. Dan di keturunan yang ketujuh, poligami, kurang menghargai nyawa manusia, bertambah. Dan di keturunan ke-8 dan ke-10, seterusnya, hamba Tuhan juga turut bergaul dengan orang-orang berdosa. Dan kekerasan tidak terbatas lagi. Dan sebenarnya lebih banyak lagi ide-ide kejahatan sudah muncul pada waktu itu. Sebab itu Tuhan sekali lagi berdasarkan kepada Kejadian pasal 6 ayat 5 katakan, Tuhan melihat di dalam hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Berbeza dengan penduduk dunia yang ada pada waktu itu. Nuh berdiri sebagai orang yang sangat berbeza. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kata kunci bergaul dengan Allah. Itulah yang menjadikan Nuh sebagai seorang yang tidak bercela di antara manusia sebangsanya. Tidak dikatakan istri dan anak-anaknya, tetapi pengaruh Nuh di dalam keluarganya tentu sekali terserlah karena pribadinya yang luar biasa, yang sentiasa setia dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. Manakala dosa membawa kehancuran dan kematian, kelihatan terus-menerus berlaku. Dan Tuhan ini, Tuhan yang kita sembah ini sangat membenci dosa. Itu sebab dia membenteras dengan drastik. Dan pada masa yang sama dia memberikan kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang ada di bumi itu. Dan ketika Tuhan terus menilai situasi dunia dan kebanyakan manusia tidak mau bertobat lagi, cenderung kepada perbuatan jahat. Dan yang paling penting di sini, menurut pelajaran sekolah sahabat kita adalah mereka menolak suara Roh Kudus berbicara. Walaupun bukan semua, malah ada lagi yang tertinggal seperti Nuh. Tetapi kebenaran yang ada pada diri Nuh, kehidupan Nuh yang bergaul dengan Tuhan dan keluarganya, anak-anaknya, tidak dapat lagi membendung kejahatan yang ada di dunia tersebut. Oleh sebab itu Tuhan mengikat perjanjian dengannya karena kasihnya kepada Nuh dan ahli keluarganya. Di dalam tulisan Ellen G. White, This Day with God, Agustus 14 ya, dituliskan sebagai berikut. Melalui kombinasi iman dan perbuatan Nuh yang konsistenlah yang menghukum dunia. Dia tidak hanya mengkhotbahkan kebenaran saat ini yang sesuai untuk saat itu, tetapi dia juga melakukan setiap khotbah. Seandainya dia tidak pernah mengangkat suaranya untuk mengamarkan pekerjaannya,
karakter sucinya di antara yang rusak dan tidak saleh akan menjadi khotbah yang menghukum bagi orang yang tidak percaya dan tidak bermoral pada zaman itu. Dia menanggung dirinya dengan kesabaran dan kelemah lembutan seperti Kristus di bawah penghinaan, celaan, dan ejekan yang memprovokasi. Suaranya sering terdengar dalam doa kepada Tuhan, memohon kuasa dan pertolongannya agar dia dapat melakukan semua perintah Tuhan. Inilah kekuatan yang menghukum orang tidak percaya. Saudara-saudaraku, menurut Ellen G. White dalam ulasannya, Nuh berkhotbah bukan saja pada khotbahnya, tetapi kehidupannya sentiasa memberikan khotbah kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya bahwa dia adalah benar-benar hidup menurut kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, itulah sebabnya Tuhan mengikat perjanjian denganmu. Apakah perjanjian itu? Mudah kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, di sini dinyatakan bagaimana Tuhan mau menyelamatkan Nuh dan seisi keluarganya dan juga menantunya. Tuhan membantu Nuh sebenarnya. Sebab tidak dapat tidak, Tuhan terpaksa mendatangkan kemusnahan kepada dunia yang sudah semakin jahat, dan kejahatan mereka itu sudah terlalu luar biasa dan tidak dapat dikawal lagi. Ibarat kata, Tuhan melemparkan pelampung kepada Nuh supaya dalam dunia yang semakin karam oleh dosa, dia dapat diselamatkan. Dan inilah anugerah murni inisiatif Tuhan untuk menyelamatkan Nuh. Meskipun sebenarnya Nuh tidak dapat berbuat apa-apa untuk keselamatannya, tetapi Tuhan menyelamatkannya karena Tuhan mengasihi dia. Dan untuk diselamatkan, Nuh harus terus melaksanakan perjanjian Tuhan itu dengan apa? Melakukan bahagiannya, yaitu membina batra dan untuk masuk ke dalam batra untuk diselamatkan oleh Tuhan pada hari dan pada waktu air bah didatangkan di atas muka bumi ini. Secara keseluruhannya, saudara-saudara, kita sekarang semuanya karam di dalam dosa dan Tuhan ingin menyelamatkan kita. Dia menawarkan kepada kita perjanjiannya supaya kita dapat diselamatkan. Bagaimana dengan masuk ke dalam batra keselamatan yang Tuhan berikan. Dan batra itu sekarang mungkin tidaklah sama dengan batra Nuh, tetapi batra itu adalah salib Kristus yang sudah tersedia bagi kita. Setelah air bah melanda dunia, setelah air surut, di dalam Kejadian pasal 9 ayat ke-13 dinyatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Perjanjian Tuhan di sini sungguh bersifat universal. Tidak hanya kepada Nuh atau seisi keluarganya, tetapi kepada seluruh dunia ia berjanji. Dengan busur atau dalam bahasa Malaysia, pelangi. Tuhan menyatakan janjinya untuk tidak memusnahkan lagi dunia ini dengan air bah secara keseluruhannya. Dan ini adalah janji yang universal, yang berlaku untuk seluruh alam di bumi ini. Ini adalah janji berskala besar. Walaupun
pada hari ini kita mengerti rahasia kepada pelangi itu ialah biasan cahaya, titisan air. Pembiasan cahaya menjadikan pelangi. Dan kita boleh buat itu di magma ataupun buat eksperimen. Tetapi walaupun demikian, itu adalah petanda yang Tuhan telah kerjakan untuk menyatakan bahwa Dia tidak akan membasmi bumi ini lagi dengan air bah. Perjanjian ini tidak dapat dipatahkan. Karena ini adalah tanda yang Tuhan berikan dan sering kelihatan kepada kita di sepanjang masa hidup kita selagi kita berada di bumi ini. Ternyata saudara-saudara bahwa hanya Nuh dan keluarganya yang tertinggal selamat di bumi. Dan manakala yang lainnya telah pun dimusnahkan oleh air bah tersebut. Manusia, malah binatang-binatang sekalipun, banyak yang telah dimusnahkan oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 7 ayat 23 menyatakan, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Saya tidak menyatakan semua binatang mati. Alkitab pun menyatakan bahwa hanya yang tidak masuk di dalam bahtera yang mati. Masih ingat lagi, berduyun-duyun binatang-binatang masuk ke dalam bahtera itu. Seperti yang Tuhan perintahkan untuk mereka masuk bersama-sama dengannya. Sayangnya, hanya binatang-binatang yang terpilih yang diutus Tuhan masuk ke dalam bahtera. Tetapi manusia tiada suatu pun selain daripada Nuh dan keluarganya yang 8 itu yang masuk ke dalam bahtera. Itu sebab hanya keluarga Nuh yang tertinggal. Di sini Tuhan sebenarnya sudah menghakimi manusia, menghukum mereka dan membinasakan mereka oleh kejahatan yang mereka lakukan. Dan ini adalah suatu hal yang harus menjadi teladan bagi kita. Tetapi untuk Nuh sebagai manusia sisa yang menerima pemberitaan pembenaran melalui mengikat perjanjian dengan Tuhan, maka dia diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, akan sampai waktunya bahwa Tuhan akan menghakimi sekali lagi dunia ini. Namun perjanjian Tuhan masih berlaku bagi mereka yang mau menerima janji itu dan hidup di dalam janji Tuhan itu. Tentu bilangan mereka ini adalah bilangan yang kecil. Dan satu lagi yang perlu kita ingat di sini adalah manusia sisa yang diselamatkan Tuhan dan yang akan diselamatkan Tuhan ini tidak berbeza dengan manusia yang lain. Mereka adalah sama. Tetapi yang membezakan mereka hanyalah karena mereka mengasihi Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan. Persoalannya di sini adalah, saudara, apakah saudara akan tergolong di dalam golongan sisa yang diselamatkan ataupun yang akan diselamatkan Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Prinsip dosa membawa kerusakan seperti bakteria yang menjalar dan begitu cepat merusakkan dunia, moral manusia, dan juga dunia ini. Namun Nuh bertahan sebagai manusia yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab itu hanya Nuh yang tertinggal bersama dengan keluarganya, selamat, manakala yang lainnya binasa oleh air bah yang didatangkan Tuhan. Dan untuk keturunan yang dimulakan baru oleh keluarga Nuh ini, Tuhan berjanji dunia ini tidak akan dimusnahkannya lagi dengan air bah. Bagaimana kita ketahui? Karena dia telah memperlihatkan busur atau pelangi di langit sebagai tanda
bahwa Ia tidak akan memusnahkan dunia ini lagi dengan air bah. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ellen G. White menuliskan di dalam The Upward Look, March 15. Sekali lagi dia kata, sebelum kehancuran besar dunia oleh api, diberikan masa ujian dan pencobaan. Manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka akan setia atau tidak kepada Tuhan. Kemudian di bagian seterusnya dituliskan, sebagai saksi Tuhan, kita memiliki perkabaran untuk disampaikan ke seluruh dunia. Tuhan memiliki banyak anak-anak yang belum pernah mendengar kebenaran untuk saat ini. Dan hamba Tuhan harus memberi mereka amaran terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Pertama, sambutlah perjanjian Tuhan seperti mana Nuh menyambut perjanjian Tuhan. Melaksanakan seperti mana yang dipersyaratkan di dalam perjanjian tersebut. Dan ketika kita sudah berada di dalam janji Tuhan, jangan lupa seperti Nuh, mengkhotbahkannya 120 tahun lamanya kepada bangsa yang ada di sekelilingnya. Mengkhotbahkannya di dalam perbuatannya, di dalam tingkah lakunya, dan di dalam kata-katanya. Walaupun mereka tidak mempercayainya, tetapi sekurang-kurang pernyataan terhadap kasih Tuhan dan peluang yang Tuhan telah berikan kepada bangsa manusia itu jelas. Dan tidak ada penyesalan bagi mereka lagi. Kita dijemput untuk memberikan amaran kepada dunia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak ujian dan banyak pencobaan. Dan pelayanan kita harus diteruskan. Menyahut kabaran yang datang daripada Tuhan untuk memastikan bahwa kali ini akan ada penyelamatan kepada manusia yang menerima ikatan perjanjian dengan Tuhan. Inilah intisari pembelajaran sekolah Sabat untuk pelajaran yang ketiga, dan mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu terus mengajar kami dan memperdalamkan pengetahuan kami tentang pelajaran yang ketiga ini, supaya ia dapat membangun kehidupan rohani kami lebih taat, lebih setia terhadap janji Tuhan, sehingga kami akan menjadi umat yang terpilih untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan yang Engkau telah janjikan itu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.